Jojo dan Dito, mereka adalah anak remaja yang masih duduk di bangku kelas 2 SMP. Mereka tinggal di sebuah desa terpencil di antara hutan pinus. Di Sabtu pagi yang cerah dan udara yang sejuk, seperti biasa, Jojo dan Dito pergi berangkat sekolah. Jarak antara rumah ke sekolah cukup jauh. Mereka harus menempuh perjalanan 5 km dengan berjalan kaki selama 1 jam karena sekolahnya berada di pusat kota. Ketika mereka melewati alun-alun kota, mereka melihat sebuah panggung konser musik. Pertunjukan itu akan digelar nanti malam. Setibanya mereka di sekolah, mereka belajar seperti biasa. Teng teng teng, suara lonceng berbunyi yang menandakan pelajaran sudah usai. Jam dinding kelas menunjukkan pukul 1 siang. Waktu kepulangan pun sudah tiba. Jojo dan Dito berkemas memasukkan buku-buku dan alat tulis lainnya ke dalam tas. Di tengah perjalanan pulang, sambil berjalan, mereka asik mengobrol. Jojo mengajak Dito ke pertunjukan konser itu. Dito pun setuju dengan ajakan Jojo. Sore harinya pukul 5, mereka berangkat sesuai dengan janji yang sudah disepakati. Setibanya di sana, mereka pun asik melihat pertunjukan itu. Tak terasa kalau pada waktu itu jam sudah menunjukkan pukul 1 malam. Mereka pun memutuskan untuk pulang, walaupun malam sudah sangat larut, karena takut dimarahi oleh orang tua mereka. Mereka meninggalkan konser itu. Mereka berjalan sudah cukup jauh. Lampu kota sudah tidak terlihat lagi. Namun sayup-sayup suara musik masih terdengar. Mereka mulai berjalan di jalan setapak yang memasuki area hutan pinus, yang hanya diterangi cahaya rembulan yang kadang tertutup awan. Malam itu udara terasa sangat dingin, seolah-olah menusuk ke dalam tulang. Angin berhembus sepoi-sepoi, menggoyangkan dahan-dahan pinus yang tinggi menjulang. Suara desiran daun bergeser di tengah hutan, terdengar seperti bisikan. Namun tak ada satupun yang terlihat di sekitar mereka, selain pepohonan yang gelap. Tiba-tiba hujan turun rintik-rintik. Suasana malam pun terasa semakin sunyi dan sepi. Cahaya rembulan mulai tampak memudar, sehingga jalanan pun terlihat samar. Mereka merasakan ada yang aneh. Langkah kakinya seolah-olah ada yang mengikuti. Tapi ketika mereka menoleh ke belakang, semuanya nampak kosong. Yang terlihat hanyalah kegelapan. Malam pun semakin mencekam. Mereka mempercepat langkahnya. Namun tiba-tiba saja langkah mereka terasa menjadi berat. Sekilas mereka melihat bayangan hitam muncul di balik pepohonan. Jojo dan Dito mulai merasa panik. Bayangan itu semakin mendekati mereka. Sosok makhluk halus yang tinggi dan besar, dengan biji mata merah yang menonjol keluar. Kepalanya bertanduk, giginya yang hitam dan bertaring, kukunya yang hitam dan panjang, rambut gondrongnya yang tergerai kusut, dan lidahnya menjulur sampai ke perut. Jojo bertanya pada Dito, makhluk apa ini, Tok? Aku juga nggak tahu, Jo, ujar Dito. Jojo rasanya ingin sekali berteriak, tapi suaranya tidak keluar. Mulutnya mendak menjadi bisu. Dan Dito ingin sekali berlari, tapi tubuhnya terasa lemas, tidak ada tenaga. Wajah mereka berdua pucat. Keringat dingin membanjiri tubuh mereka. Mereka sangat ketakutan
Jantung mereka berdegup kencang. Mereka berdua dengan sekuat tenaga berlari terbirit-birit. Tapi yang mereka rasakan, mereka hanya berlari berputar-putar, seperti tak akan pernah sampai. Mereka terjatuh. Mata mereka mendadak menjadi kabur. Pada akhirnya, mereka berdua pun jatuh pingsan. Pagi-pagi sekali setelah subuh, menjelang matahari terbit, seorang tukang ojek kebetulan melewati jalur itu, membawa seorang penumpang, dan mereka menemukan Jojo dan Dito tergeletak di pinggir jalan dengan pakaian yang kotor dipenuhi tanah merah. Akhirnya tukang ojek itu pun membawa Jojo dan Dito kembali ke desa. Meskipun mereka berdua selamat, tapi ada perasaan takut yang masih membekas. Sejak malam itu, Jojo dan Dito tidak pernah lagi berani melewati hutan pinus di malam hari. Mereka tak pernah tahu apakah itu hanya imajinasi atau kenyataan. Tapi satu hal yang pasti, mereka tahu ada sesuatu di hutan itu. Sesuatu yang kasat mata, yang tidak akan pernah bisa dipahami sepenuhnya oleh manusia.